Kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami penurunan. Pemerintah pun telah melakukan sejumlah pelonggaran dalam aturan PPKM untuk wilayah Jawa dan Bali. Meski begitu, pemerintah tetap melakukan upaya antisipasi mencegah masuknya varian baru hingga kemungkinan gelombang ketiga. Dan berikut wawancara saya dengan jubir vaksin COVID-19 Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi yang merupakan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan juga jubir vaksin COVID-19 dari Kemenkes. Selamat siang Bu Nadia. Selamat siang, Mbak Deswi. Selamat siang. Bu Nadia, saya ingin berbincang-bincang sedikit nih terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Di awal Juli itu adalah awal peningkatan kasus ya, yang kemudian mengalami puncak pada tanggal 14 Juli ya, dengan adanya kasus konfirmasi sebanyak 56.000. Nah, kalau kita lihat data per 13 September, memang kemarin jumlah kasus konfirmasi kita itu sedang pada angka 2.500. Jadi sudah sangat jauh menurun. Jadi artinya di sisi lain juga kita lihat tingkat keterisian rumah sakit yang tadinya di atas 80%, bahkan ada rumah sakit yang sampai dengan 94-96%, saat ini sudah pada angka 17%. Jadi memang kita bisa mengatakan bahwa Indonesia sudah landai ya. Kita lihat angka positivity rate kita itu sudah di bawah 5% ya secara nasional. Tentunya kita tetap mendorong walaupun kasus sudah semakin sedikit, untuk kabupaten kota melakukan testing dan tracing juga sebagai bagian daripada kewaspadaan. Bagaimana dengan pelaksanaan vaksinasi sendiri, Bu? Yang kita ketahui kan sekarang secara nasionalnya belum mencapai 50% begitu, Bang. Memang sampai saat ini jumlah vaksinasi yang sudah kita lakukan itu sudah sampai dengan 117 juta, di mana itu terdiri dari 3 penyuntikan, yaitu dosis pertama sebanyak 73,4 juta, dosis kedua itu 42 juta, dan dosis ketiga itu adalah 784.000 ya. Ini yang tentunya akan menjadi upaya-upaya percepatan kita, terutama kita akan fokus dulu pada daerah-daerah aglomerasi, terutama di Jawa dan Bali. Artinya kalau nanti ada potensi-potensi untuk lonjakan ketiga, penyebaran varian baru, ini pasti akan menimbulkan potensi peningkatan lonjakan kasus. Di sisi lain, kemudian sudah dilaporkan ada 39 negara pada tanggal 30 Agustus itu melaporkan adanya varian Mu ini. Di Indonesia sendiri, kita terus melakukan pemantauan ya terhadap varian Mu ini, kemungkinan untuk masuknya varian Mu ke Indonesia, tetapi sampai saat ini kita belum menemukan kasus ini. Walaupun sudah banyak yang melaporkan kasus ini, tingkat penularan atau jumlah kasus yang positif disebabkan varian Mu ini masih lebih rendah dibandingkan varian Delta ya. Baik, untuk kedepannya sendiri nih Bu, bagaimana upaya di pemerintah untuk mengatasi jika nanti kemungkinan ada gelombang ketiga ataupun mengatasi dari varian-varian baru tersebut masuk ke Indonesia gitu? Adalah tetap kita menjalankan disiplin protokol kesehatan. Yang kedua adalah deteksi dini, karena dengan deteksi dini kita bisa segera memutuskan rantai penularan ya. Masyarakat harus selalu ingat varian Delta itu merupakan varian yang terus mengintai, ditambah lagi adanya potensi varian baru, maka kita tidak boleh lengah, tetap disiplin protokol kesehatan. Terima kasih banyak Bu Nadia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.